Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Akang GSR, dimana kita akan mereview produk yang terkenal dari Indonesia, yaitu merek dari Sharp dengan tipe KFDP 55BK, yaitu air fryer new product dari Sharp ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini seri barunya masih dalam kardus, belum saya bongkar sama sekali. Dimana untuk air fryer ini dengan kapasitas 5,5 liter ya teman-teman. Dan kita lihat untuk sampingnya, di sini sudah dijelaskan ya. Untuk kapasitas 5,5 liter. Di sini juga sudah ada peak capacity. Jadi untuk pancingnya lumayan besar. Di sini juga untuk kapasitasnya 5,5 liter. Nah, untuk suhu temperatur maksimal ini bisa di 200 derajat Celcius. Dan di sini lagi ada 12 auto menu. Ini produk Sharp yang terbaru ini lumayan banyak menunya ya dibanding dengan brand-brand lain. Yang paling banyak ini produk Sharp. Ini keren banget nih teman-teman. Di sini ada lagi digital panel, dimana teman-teman juga bisa melihat waktu-waktu, menit, detik ataupun jam bisa dilihat dari panelnya. Di sini juga sudah ada teknologi rapid air ya. Nah, rapid air ini dimana bisa mempercepat pemanasan dan pemanggangan ya teman-teman, sehingga untuk kematangannya itu lebih maksimal dan lebih cepat matang juga. Untuk maksimal pemanggangan atau pemasakan ini maksimal di 60 menit saja. Nah, untuk teman-teman disimak terus video ini sampai selesai, karena kita akan bongkar produk dari Sharp KFDP 55BK. Nah, ini dia teman-teman, setelah saya bongkar dalam kardus, ini bentuk dari air fryernya warna hitam dipadu dengan gagang warnanya baby pink ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat juga yang tadi saya bilang dia memiliki 12 menu teman-teman. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Sebelum kita ke settingan, alangkah baiknya kita lihat dalamannya dulu. Kita buka. Nah, seperti yang tadi di dalam kardusnya ya teman-teman, penjelasan di kardusnya itu kapasitasnya besar, ternyata betul. Di sini juga untuk pancingnya besar ya, untuk kapasitas 5,5 liter. Di sini juga sudah ada tombol untuk membuka pancinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membersihkan pancinya atau mengangkat penggorengannya atau mau membersihkan dalamannya bekas minyak-minyak atau air, bisa dibersihkan dan tinggal diangkat panci ini saja. Untuk kemasukan juga lebih gampang, tinggal masukin aja, nanti bunyi klik kayak seperti itu. Nah, kita masukin kembali. Nah, ini teman-teman, untuk listriknya ini sangat besar ya. Untuk listriknya ini mulai dari 1550 watt sampai dengan 1850 watt saja. Nah, kita next untuk selanjutnya. Di sini ada pengaturan stick ya, yang menu tadi ada menu chicken, ada seafood, ada hydrate, bacon, ada free head, frozen food, french fries, ada vegetables, ada fruit vegetables, ada bread dan dessert. Nah, nanti kita coba satu persatu untuk menu ini ya. Sebelumnya kita colokin dulu untuk air fryernya.
Nah, seperti ini. Nanti teman-teman tinggal buka aja, tinggal masukin gini, buka pintunya, pancinya maksud saya, isi dengan pangan-pangan yang inginkan teman-teman. Lalu tinggal teman-teman mau memasak steak. Nah teman-teman, langkah pertama itu colokannya kita colokin dulu ke listrik. Masih sedikit keras ya teman-teman. Nah untuk langkah pertama kita tekan power on nya. Nah seperti ini. Lalu teman-teman pilih menu yang mana. Contoh misalnya kita klik stick, otomatis di sini suhu yang tertera itu 175 derajat Celcius dan waktunya itu 12 menit ya teman-teman. Ini sudah otomatis, jadi teman-teman juga tidak usah mengaturnya kembali. Tapi kalau teman-teman ingin mengatur manual, teman-teman juga bisa pencet temperatur dan time, tinggal klik ini aja. Contoh klik sekali, ini temperatur ya teman-teman, bisa dikurangin dan bisa ditambahin. Contoh misalkan dikurangin, oh ini untuk menit teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ke suhu, berarti pencet sekali lagi baru ke temperatur. Nah kalau misalnya pengen ke waktu, pencet sekali lagi yang ini tengah baru ke menit. Kalau udah selesai baru teman-teman di start ya. Kalau misalnya teman-teman pengen berhenti, baru di stop. Oke teman-teman, yang di sini saya matikan kembali. Kita atur lagi powernya. Nah di sini ada chicken itu kita tekan chicken. Nah ini untuk chicken itu suhunya 200 derajat Celcius, untuk menitnya itu 35 menit ya teman-teman. Nah untuk seafood ini untuk temperaturnya sama 200 derajat Celcius, untuk waktunya 10 menit. Nah ini ada dehydrate ini berarti untuk pengeringan makanan. Jadi ini pengeringan makanan teman-teman. Jadi pengeringan itu maksudnya ini untuk kayak seperti daging yang masih basah, jadi pengen dikeringkan. Ini untuk temperaturnya sangat kecil, 52 derajat dan waktunya hanya 10 menit. Ini tombol ini tidak seperti open ya teman-teman. Jadi bukan memasak, jadi hanya mengeringkan yang kayak seperti yang basah atau misalkan yang kayak lemak. Pokoknya yang seperti mengeringkan daging lah ya teman-teman, atau basah-basah seperti itu. Nah di sini juga ada bakon. Untuk bakon ini temperaturnya 180 derajat Celcius dan waktunya 8 menit. Bakon ini artinya bukan buat daging babi juga ya teman-teman. Yang kita kenal kan bakon ini seperti untuk daging babi ya, tapi di sini ini juga bisa untuk daging sapi, daging ayam juga bisa. Jadi ini untuk daging yang tipis-tipis. Makanya untuk waktunya pun hanya sebentar, hanya 8 menit. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada preheat. Nah, preheat ini untuk derajatnya itu 200 derajat Celcius, untuk waktunya 3 menit. Jadi preheat ini fungsinya untuk pemanasan awal. Jadi teman-teman sebelum memasak atau sebelum memanggang, teman-teman panaskan terlebih dahulu selama 3 menit. Jadi jangan langsung memasak teman-teman ya. Jadi itu baik untuk memasak. Jadi sebelum masak itu pencet dulu, dipanasin dulu selama 3 menit agar si daging-daging atau yang dipanggang-panggang itu lebih maksimal pemasakannya atau pematangannya. Next, di sini ada yang namanya frozen food. Nah, frozen food di sini 200 derajat dan minimalnya itu 15 menit. Jadi frozen food itu mungkin untuk yang bahan-bahan beku ya teman-teman. Bahan beku, jadi langsung dimasak atau di frost juga bisa. Ya, makanan-makanan beku lah intinya. Di sini ada french fries. French fries juga itu buat kentang. Jadi untuk temperaturnya 200 derajat Celcius, untuk waktunya itu 15 menit. Jadi diingatkan kembali ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan suhu atau mengurangi suhu atau mengurangi menit atau tambahin menit, teman-teman tinggal klik ini aja, yang tengah ada temperatur atau time. Nanti tinggal klik salah satu. Contoh misalkan teman-teman mau mengklik waktunya, klik sekali aja. Misalkan mau dikurangin, nah seperti ini teman-teman. Kalau misalnya sudah selesai, tinggal
di start aja atau stop ya. Next di sini ada vegetables. Kita power dulu karena kita tadi udah setting ya teman-teman. Jadi kita harus setting awal, di power lagi. Nah di sini ada vegetables. Nah ini untuk suhunya itu 180 derajat dan untuk waktunya itu 10 menit ya teman-teman. Jadi vegetables ini untuk sayur-sayuran, contohnya seperti brokoli, seperti wortel, dan kayak seperti ya sayur-sayuran yang kayak asparagus itu kan. Jadi lebih enak lah kalau misalkan pakai sayuran juga, jadi nggak usah dimasak-masak lagi tanpa minyak juga bisa kan. Nah di sini ada lagi namanya root vegetables ya teman-teman. Root vegetables itu untuk kayak semacam umbi-umbian. Jadi umbi-umbian itu seperti kayak ubi atau misalkan singkong ya teman-teman. Untuk temperaturnya itu 200 derajat Celcius dan minimal untuk waktunya itu bisa diatur sebenarnya kalau minimal ya, tapi kalau ini menunya udah otomatis jadi 40 menit saja. Kalau misalkan teman-teman kurang, tinggal tambahin menitnya atau dikurangin saja ya teman-teman. Di sini ada lagi bread. Ini untuk roti. Jadi di sini selain untuk manggang roti, bisa juga untuk manggang roti ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah susah-susah juga. Kalau misalkan mau manggang roti atau mau bikin roti, bisa menggunakan bread ya teman-teman. Untuk temperaturnya itu 180 derajat dan waktunya itu 7 menit. Tapi sepertinya kalau 7 menit ini kayaknya sih manggang ya teman-teman. Jadi bukan untuk untuk membuat roti ya. Karena kalau membuat roti itu pastinya bisa membutuhkan waktu lama. Tapi sepertinya sih ini bisa juga membuat roti kayaknya ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya sih nggak bisa kalau ini. Hanya untuk manggang roti aja. Di sini ada dessert. Dessert ini untuk temperaturnya 180 derajat dan waktunya itu 15 menit. Dessert itu biasanya untuk makanan penutup ya teman-teman. Nah, semua saya sudah sebutin, udah saya jelasin reviewnya juga. Nah, di sini ada satu lagi teman-teman, yaitu keep warm. Keep warm apa ya? Biasanya itu keep warm itu untuk penghangat. Nah, itu betul kan? Jadi untuk penghangat, untuk derajat pun lebih rendah, dia hanya 80 derajat tapi minimal waktunya 30 menit ya teman-teman. Ya bagi teman-teman yang ingin menghangatkan bisa menggunakan keep warm ini ya teman-teman. Tapi ini untuk keep warm ini nggak bisa ditambahin atau dikurangin ya untuk minimal waktunya ya teman-teman. Jadi ketika keep warm teman-teman hanya langsung pencet start aja. Ya, oke teman-teman ya. Paham semuanya ya. Saya juga sama belajar juga. Jadi kita bareng-bareng belajarnya karena saya juga baru lihat barang ini. Nah, untuk pancinya ya teman-teman, ini di sini pancinya juga mudah dibersihin karena bahannya juga dia udah kayak seperti anti lengket ya teman-teman. Tapi kalau saya saran sih ini dikasih dulu mentega lah dikit ya teman-teman. Walaupun istilahnya ini tanpa minyak, tapi saya rasa ini harus dikasih pelumas sedikit lah. Ya, mentega sedikit. Ya sudah, itu saja yang dapat saya review ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe video ini, di like and comment, dan di share ke teman-teman lainnya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.